Update fix terbaru skuad Timnas Indonesia. Ramadan Sananta resmi dapat panggilan Coach Shin Tae-yong. Reaksi netizen usai Maarten Paes gagal debut di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Semoga Arnando kerasukan khodamnya Maarten Paes. Market value Marcelino Ferdinand usai gabung Oxford United naik atau turunkah? Boleh juga opsinya. Alfandra Dewangga dinilai cocok gantikan Elkan Bagot pada laga kontra Arab Saudi. Akun bola Malaysia sindir transfer Marcelino Ferdinand, juga sindir pemegang saham mayoritas Oxford United. Lebih baik main di JDT daripada klub kasta kedua Inggris. Meskipun tipis, jika serius gak ada yang gak mungkin di sepak bola. Peluang Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dinilai sebesar 30 hingga 40%. Mental, kualitas, dan kuantitas harus ada. Erick Thohir kirim Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk perkuat mental. Beda dulu dan sekarang, Shin Tae-yong minta skuad Timnas Indonesia lebih berani lepas umpan ke pemain terdepan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Update fix terbaru skuad Timnas Indonesia. Ramadan Sananta resmi dapat panggilan Coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong telah memanggil satu pemain lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan mendatang pada September 2024. Pemain terbaru yang dipanggil adalah striker muda Persis Solo, Ramadan Sananta. Konfirmasi pemanggilan ini disampaikan langsung oleh pelatih Persis Milomir Seslija setelah Sananta sempat absen dalam 2 laga pada Juni lalu. Meski hanya bermain singkat dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret lalu, Sananta tampil gemilang dengan menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 Indonesia. Kini striker berusia 21 tahun ini akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sananta adalah satu-satunya pemain Persis yang akan memperkuat tim nasional. Sebelum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas, Sananta masih akan tampil dalam pertandingan melawan Persija Jakarta pada 24 Agustus 2024 yang menjadi laga terakhirnya bersama Persis sebelum jeda internasional. Selama periode FIFA Matchday yang berlangsung dari 2 hingga 10 September 2024, Persis harus menjalani latihan tanpa kehadiran Sananta. Milomir Seslija menyambut baik pemanggilan ini dan menyatakan bahwa meskipun timnya harus berlatih tanpa Sananta, ini merupakan kabar gembira bagi pemain muda tersebut. Seslija yakin bahwa Sananta akan mendapatkan latihan intensif yang akan meningkatkan kebugarannya dan berharap pemainnya bisa kembali dengan kondisi yang lebih baik. Pelatih berusia 60 tahun itu juga optimistis bahwa Sananta yang merupakan top scorer Piala Presiden 2024 akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk Timnas Indonesia. Saya percaya Sananta akan memanfaatkan pengalaman dan latihan bersama Persis Solo untuk mencetak gol dan berkontribusi bagi negara, ujar Seslija.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Reaksi netizen usai Maarten Paes gagal debut di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Semoga Hernando kerasukan kodamnya Maarten Paes. Maarten Paes harus menunda sejenak impiannya debut bersama Timnas Indonesia. Paes dipastikan absen menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, 6 September 2024. Sebab Maarten Paes tidak sempat didaftarkan, yang mana deadline pendaftaran adalah pada 5 Agustus. Sementara proses eligibility sang kiper baru rampung pada 18 Agustus 2024. Namun menurut Arya, para pencinta sepak bola Indonesia tak perlu cemas. Paes bisa dimainkan pada laga berikutnya kontra Australia. Laga ini dijadwalkan bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 10 September mendatang. Peraturan AFC berikutnya untuk match kedua sampai match ke-10, pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan, ungkap Arya. Kita kan lawan Australia tanggal 10 September, berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi, Maarten Paes sudah didaftarkan dan sudah bisa main lawan Australia, katanya lagi. Kabar ini membuat fans Timnas Indonesia di jagat media sosial mengutarakan pendapat yang beragam. Sebagian dari mereka berharap banyak pada Hernando Ari, yang lainnya bersyukur bisa menyaksikan Maarten Paes debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Warganet di media sosial X pun memberikan beragam reaksi terhadap kabar absennya Maarten Paes di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia ini. Berikut beberapa di antaranya. Memang takdirnya debut di GBK sih. Padahal udah ngarep banget, udah ditungguin lama, harus ditunda. Hernando semoga kerasukan kodamnya Paes. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Market value Marcelino Ferdinand usai gabung Oxford United, naik atau turunkah? Akhirnya ada satu lagi pemain Timnas Indonesia yang merumput di Liga Inggris. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan Oxford United yang berkompetisi di divisi Championship alias kasta kedua Inggris. Oxford United merupakan klub yang saham mayoritasnya dimiliki oleh dua pengusaha Indonesia, yakni Anindya Bakri yang baru-baru ini bertindak sebagai chef de mission Indonesia di Olimpiade 2024 dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain-pemain yang berusia 21 tahun ke bawah seperti Marcelino tak perlu diregistrasi. Namun pemain pinjaman meski berusia di bawah 21 tahun tetap harus didaftarkan dan masuk kuota 25 pemain tersebut. Ini jadi kabar bagus buat Marcelino Ferdinand mengingat ia dimiliki secara penuh oleh Oxford United. Marcheng, sapaan karibnya, diboyong secara bebas transfer setelah kontraknya di KMS Kadeinze tidak diperpanjang. Oxford United sejauh ini sudah meminjam dua pemain, yakni Malcolm Mbiowe dan Danes Charlotte.
Klub berjulukan The Us itu boleh meminjam pemain sebanyak-banyaknya, tetapi hanya diperbolehkan memasukkan 5 pemain saja tiap pertandingan. Menurut data dari Transfermarkt, situs yang khusus menaksir nilai jual pesepak bola, Marcelino Ferdinand belum menunjukkan perubahan harga. Update terbaru masih tercatat per Juni 2024. Sebelumnya, nilai jual Marcelino Ferdinand mencuat dari sedianya €225.000 pada Juli 2022 menjadi €300.000 per Mei 2023. Itu terjadi saat ex Persebaya Surabaya tersebut bergabung dengan KMS Kadeinze. Semusim membela KMS Kadeinze, Marcelino Ferdinand berstatus bebas transfer. Pihak klub memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya. Oxford United kemudian memboyongnya secara cuma-cuma. Agaknya situasi tersebut membuat nilai jual Marcelino Ferdinand tidak berubah. Boleh juga opsinya, Alfa Andra Dewangga dinilai cocok gantikan Elkan Bagot pada laga kontra Arab Saudi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 kontra Arab Saudi bisa menjadi berkah tersendiri bagi sosok Alfa Andra Dewangga. Pemain belakang PSIS Semarang ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi salah satu posisi di lini belakang skuad Garuda. Pengamat sepak bola Justinus Laksana ketika disodori sejumlah nama pemain Liga 1 yang bisa memperkuat timnas Indonesia menyebut nama Dewangga. Menurut Justin, sapaan karimnya Dewangga telah menunjukkan performa apiknya kala memperkuat tim Indonesia U23 beberapa waktu lalu. Dewangga ini main di U23 kan? Dia mainnya bagus, saya bilang, kata Justin, jujur saya nggak nonton Liga 1. Saya nggak tahu kualitas dalam kurung pemain lain seperti apa. Namun terakhir menonton Dewangga, saya suka sambungnya. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan dihelat di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah 5 September 2024. Pada laga ini Indonesia dipastikan tak akan turun dengan kekuatan terbaik mereka. Pasalnya Justin Hubner harus absen karena terkena akumulasi kartu. Selain itu dalam laga ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tak memanggil Elkan Bagot. Pemain jangkung ini diyakini tak diajak dalam laga ini karena sempat tak menghadiri panggilan timnas Indonesia untuk playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Akun bola Malaysia sindir transfer Marcelino Ferdinand, juga sindir pemegang saham mayoritas Oxford United. Lebih baik main di JDT daripada klub kasta kedua Inggris. Akun sepak bola asal Malaysia Palatau Bola memberikan sendirian soal transfer Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Mereka menilai bermain di Johor Darul Takzim lebih baik daripada Oxford United. Marcelino baru saja menekan kontrak dengan Oxford United. Pemain 19 tahun itu punya kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 musim bersama klub divisi Championship dalam kurung kasta kedua tersebut.
Marcel menyusul jejak dua pemain timnas Indonesia lain yang kini bermain di klub Inggris, yakni Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Kepindahan Marcelino mendapat sorotan secara luas, termasuk media-media di Inggris. BBC Sport dan Sky Sports ikut menggambarkan transfer ex pemain Persebaya Surabaya itu. Begitu juga dengan akun bola di Malaysia. Pala Tahu Bola memberi ulasan soal transfer Marcelino lewat akun YouTube mereka. Pada ulasan itu, Pala Tahu Bola melihat netizen membandingkan karier Marcelino dan bintang muda Malaysia, yakni Arif Aiman. Arif Aiman sejak lama digadang-gadang akan bermain di luar negeri, akan tetapi hal itu tak pernah terjadi. Sejak promosi ke tim utama pada 2020 lalu, Arif Aiman terus bermain untuk Johor Darul Takzim (JDT). Malah ada yang berdebat bahwa bintang muda Arif Aiman masih bermain di Malaysia walau terus dikaitkan dengan kepindahan ke liga luar, bunyi narasi dari Pala Tahu Bola. Namun, itu adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Beraksi bersama tim juara AFC Cup (JDT juara AFC Cup pada 2015 jauh lebih baik daripada beraksi di Liga Bawah Inggris, tutup Pala Tahu Bola. Kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United banyak dikaitkan dengan status kepemilikan klub. Saat ini saham mayoritas Oxford United dimiliki orang Indonesia yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri. Di akun Instagramnya, Pala Tahu Bola merasa hal yang sama tidak terjadi di Malaysia. Pemain-pemain asal Malaysia kecuali Lukman Hakim tidak bermain di Eropa karena faktor orang dalam klub. Orang Malaysia menjadi pemilik di KPR, Cardiff City, KV Kortrijk, dan FK Sarajevo. Namun mereka tidak serta-merta mengambil pemain Malaysia, kecuali Lukman Hakim. Pemain perlu sadar bahwa pindah ke Eropa masih terlalu dini, tulis Pala Tahu Bola. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear. Meskipun tipis, jika serius gak ada yang gak mungkin di sepak bola. Peluang timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dinilai sebesar 30 hingga 40%. Kendati tak sepenuhnya tertutup, peluang timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan pada laga kontra Arab Saudi dinilai tak terlalu besar. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola Justinus Laksana. Apakah kita punya peluang? Di atas kertas peluang kita 30 hingga 40%, ucap Justin, sapaan karib Justinus Laksana dalam siniar Juspil di kanal Sportif Indonesia. Dan itu juga menurut dalam kurung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong segitu. Itu realistisnya Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah 5 September 2024. Laga ini bak perjumpaan antara David dan Goliath. Indonesia berada di peringkat ke-133 di ranking FIFA, sementara Arab Saudi berada di posisi 56. Arab Saudi sejauh ini juga sudah 6 kali tampil di Piala Dunia. Sebaliknya, Indonesia belum sekalipun tampil pada ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi ini. Menurut Justin, laga ini tak akan mudah bagi Indonesia. Pasalnya, selain menghadapi tim tangguh, mereka juga akan bermain dalam cuaca panas. Salah satu mengantisipasi cuaca ini adalah dengan banyak minum air. Hal ini sambung ex-pelatih timnas futsal Indonesia tersebut agar kondisi pemain tetap terjaga. Cuaca panas akan membuat kita dehidrasi dan kehilangan fokus. Fokus itu penting selama 90 menit,
Jadi harus minum air sebanyak mungkin, tutur Justin. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong dapat senjata tak terduga jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand bisa bersinar lagi. Shin Tae-yong bisa mendapatkan senjata tak terduga untuk skuad timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bisa memaksimalkan peran Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong tergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 5 tim hebat lainnya. Dalam 2 laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpotensi untuk merombak skuad. Beberapa nama yang berpotensi masuk ke susunan pemain utama adalah Jordi Amat yang sudah bisa kembali diandalkan setelah selesai menjalani skorsingnya. Selain itu, Maarten Paes diharapkan untuk langsung menjadi starter meski baru bisa diandalkan untuk pertandingan kontra Australia. Namun ada satu nama lagi yang bisa masuk dalam susunan pemain utama, yaitu gelandang serang Witan Sulaiman. Sang pemain Persija Jakarta absen dalam 2 pertandingan yang diselenggarakan di bulan Juni lalu karena mengikuti ibadah haji. Kini Witan sudah kembali dan akan tersedia lagi untuk Shin Tae-yong meski belum ada pengumuman resmi mengenai pemanggilan daftar pemain. Kehadiran Witan bagaikan senjata yang tak terduga karena justru bisa membuat skuad Garuda menjadi semakin berbahaya. Kombinasi mantan pemain Lecia Gdańsk tersebut bersama Marcelino Ferdinand terlihat begitu berbahaya di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Mental, kualitas, dan kuantitas harus ada. Erick Thohir kirim timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk perkuat mental. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim skuad timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk memperkuat mental pemain. Seperti yang diketahui, timnas U20 Indonesia kini sedang berada di Korea Selatan guna menggelar TC dalam kurung pemusatan latihan. Timnas U-Strip 20 Indonesia juga bakal mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 selama di Korea Selatan. Tim asuhan Indra Syafri nantinya bertemu dengan 3 negara lain di turnamen tersebut. Lawan yang dihadapi timnas U20 Indonesia sendiri dipastikan tak akan mudah. Pasalnya, Kadek Arel DKK bakal bertemu Korea Selatan hingga Argentina. Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan mental para pemain sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen ini untuk mengasah mental para pemain agar lebih siap saat bertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir. Perjuangan timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal dimulai pada bulan September mendatang. Nantinya, skuad Garuda Nusantara harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Yaman, Maladewa, dan Timor Leste.
Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal Timnas U20 Indonesia di turnamen Soul Earth on Us Cup 2024 banding 28 Agustus 2024 Timnas U20 Indonesia versus Argentina. 30 Agustus 2024 Timnas U20 Indonesia versus Thailand. 1 September 2024 Timnas U20 Indonesia versus Korea Selatan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Beda dulu dan sekarang, Shin Tae-yong minta skuad Timnas Indonesia lebih berani lepas umpan ke pemain terdepan. Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2019. Dalam 4 tahun terakhir, pelatih asal Korea Selatan ini sukses mencatat berbagai prestasi gemilang. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia Senior berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada tantangan yang harus dihadapi Shin Tae-yong. Pelatih fisik Timnas Indonesia Sofie Imam Faisal mengungkapkan bahwa meskipun sepak bola Indonesia secara keseluruhan mengalami kemajuan, pemain seringkali kurang menunjukkan totalitas dalam membela negara. Fisik dalam sepak bola melibatkan berbagai aspek seperti aerobik, VO2 max, dan kekuatan, jelas Sofie. Menurut Sofie, Shin Tae-yong pernah menekankan pentingnya effort pemain. Coach Shin sering bertanya apa yang telah kalian korbankan untuk Garuda atau Timnas Indonesia. Ini adalah kata-kata singkat yang langsung menyentuh hati, tambahnya. Shin Tae-yong juga berani melakukan perubahan filosofi dalam permainan sepak bola Indonesia. Dia menekankan pentingnya akurasi umpan dan dorongan untuk mempercepat aliran bola ke depan. Pelatih ini mendorong pemain untuk segera melepas umpan ke depan yang dapat membuka pertahanan lawan. Shin Tae-yong menghindari permainan lambat dan lebih memilih passing vertikal yang cepat dan langsung. Beliau lebih suka passing vertikal dan pemain harus berani memberikan umpan jauh ke depan, ungkap Sofie. Kalau passing terlalu pendek, lawan akan cepat kembali ke posisi pertahanan dan sulit untuk mencetak gol. Dengan filosofi ini, Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kualitas passing yang baik untuk meningkatkan permainan mereka. Sofie menilai bahwa pendekatan ini merupakan strategi yang sederhana namun efektif. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. PSSI berharap lapangan GBK bagus saat Timnas Indonesia menantang Australia. Jangan sampai kondisi seperti saat lawan Filipina, kata PSSI. PSSI menaruh harapan pada kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta saat Timnas Indonesia menantang Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 10 September 2024 mendatang. Sebelumnya, SUGBK sempat dikritik usai Timnas Indonesia bermain lawan Irak dan Filipina Juni 2024 lalu. Pasalnya, lapangan di SUGBK tidak terlalu siap untuk menggelar pertandingan berskala internasional. Para pemain Timnas Indonesia kesulitan untuk melakukan kontrol bola dan melakukan kombinasi 1-2 di lapangan.
Situasi tersebut membuat PSSI sempat memindahkan laga Timnas Indonesia versus Australia ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jarak waktu 3 bulan dimanfaatkan manajemen SUGBK atau PPK GBK untuk melakukan perbaikan lapangan. Perbaikan sudah dilakukan sejak Juli 2024 lalu. Saat ini, rumput SUGBK sudah tumbuh dan hampir siap dipakai sebelum laga Timnas Indonesia versus Australia. PSSI pun sudah melakukan penjualan tiket untuk laga tersebut. PSSI pun menaruh harapan kepada rumput SUGBK. Melalui pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, dirinya berharap lapangan SUGBK dalam kondisi terbaik. Dirinya yakin jika Timnas Indonesia bermain di lapangan yang bagus bakal berbanding lurus dengan performa. Nah, ini rencana kita 2 bulan ini, ujar Arya Sinulinga di akun YouTube pribadinya. Indonesia nanti main di GBK, semoga lapangannya bagus. Semuanya bagus supaya main di GBK bagus.